Bagaimana cara untuk memilih calon kepala desa di pilkada serentak nanti agar tidak ada yang istilahnya membeli kucing dalam karung? Nah, kalau saya berpendapat bahwasannya yang pertama pasti dalam melihat visi misi calon kepala desa tersebut itu harus menceritakan secara lengkap, detail, logis dan solutif terhadap visi misinya. Jadi penyampaian visi dan misi itu tidak menjadi gambaran umum, tetapi harus logis, detail, dan solutif. Artinya, dengan keberadaan anggaran pendapatan desa saat ini yang itu dari dana desa itu sangat kecil, bagaimana calon kepala desa itu bisa tetap mewujudkan pembangunan dengan anggaran yang minim. Nah, ini yang penting. Ketika dia bisa menceritakan dalam visi misinya itu secara detail dan akhirnya punya gambaran logis dan solutif terhadap setiap permasalahan di desa, maka dia mempunyai satu poin yang bisa kita coblos menjadi calon kepala desa. Kemudian hal yang terpenting yang kedua adalah bagaimana latar belakang tentang calon kepala desa tersebut. Nah, kalau dia adalah kepala desa yang lama atau incumbent, itu kita mudah untuk menilai bagaimana latar belakang calon kepala desa. Nah, kalau misal kepala desa lama memang tidak ada pembangunan yang signifikan di desanya, ngapain kita harus memilih? Jangan sampai karena dia itu punya modal besar, kemudian ada serangan fajar, kita memilih lagi. Maka 8 tahun ke depan kita akan sengsara lagi. Sehingga ini menjadi penting tentang latar belakang. Nah, bagaimana dengan calon kepala desa yang memang baru mencalonkan untuk menjadi kepala desa? Karena tentu calon kepala desa ini minim akan informasi tentang yang bersangkutan. Maka yang penting kalau menurut saya yang bisa dilihat dari calon kepala desa baru ini adalah pertama tentang latar belakang calon kepala desa baru ini adalah yang pertama itu pendidikannya. Pendidikan yang memadai. Artinya semakin pendidikannya tinggi kalau menurut saya itu semakin bagus. Karena dalam proses pemerintahan itu perlu pemahaman tentang peraturan-peraturan dan kebijakan yang akan dilakukan. Kemudian dalam latar belakang si calon ini juga bisa dilihat dia itu pintar atau tidak. Semakin pintar semakin bagus karena dalam menyikapi setiap permasalahan di desa itu butuh pemahaman yang sangat luas. Bagaimana bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di desa. Nah, kemudian yang saya lihat itu saya lebih mengedepankan adalah calon kepala desa ini secara ekonomi itu cukup. Artinya dia kecenderungan untuk memperkaya diri lagi itu kecil dengan dia sudah secara ekonomi cukup. Sehingga dengan ekonomi yang cukup dia tidak bingung lagi untuk bagaimana menghidupi keluarganya karena secara ekonomi pribadi sudah cukup. Nah, kemudian kalau menurut saya juga penting bahwasanya calon kepala desa ini mempunyai pengalaman baik berorganisasi maupun pekerjaan yang bagus. Contoh, dalam pengalaman pekerjaan, ketika dia itu mempunyai pengalaman pekerjaan, pernah menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan, berarti dia itu pernah mengelola sumber daya manusia, tentu secara manajemen dia mempunyai kemampuan untuk itu. Itu lebih baik daripada yang tidak pernah menjadi pemimpin. Kemudian, dalam hal pengalaman berorganisasi, ini juga menjadi penting. Kenapa? Karena orang-orang yang mempunyai pengalaman dalam berorganisasi, dia bisa mengelola sumber daya yang ada, bagaimana itu bisa jalan. Nah, karena penting dalam menjadi pemimpin atau menjadi kepala desa ini, dia adalah orang-orang yang bisa memimpin dalam pemerintahan desa tersebut. Kemudian, dia juga harus bisa berkomunikasi dengan atasan atau pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan lain-lain sebagainya. Sehingga roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Tentu, menjadi penting pula dalam pengalaman berorganisasi adalah organisasi dengan kegiatan sosial. Karena orang-orang yang aktif dalam berkegiatan sosial, mereka tingkat sensitivitas terhadap sosial itu jauh lebih tinggi. Dan secara berpikir, mereka akan berupaya bagaimana menyelesaikan permasalahan ini secara solutif. Kemudian calon kepala desa juga, kalau menurut saya, itu adalah mengutamakan orang-orang yang mempunyai media sosial, di mana dalam hal kegiatan di media sosialnya itu dia ada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Kenapa menjadi kegiatan sosial ini menjadi penting? Karena dalam kehidupan bermasyarakat, dalam memimpin masyarakat desa itu sangat bersinggungan sekali dengan kehidupan sosial, dengan permasalahan-permasalahan sosial. Jadi ketika dia punya pengalaman dalam berorganisasi yang
diumumkan atau disiarkan lewat media sosial ke organisasi sosial, maka itu menurut saya jauh lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, kalau saya memilih calon kepala pemimpin, saya juga akan melihat dalam media sosial tersebut atau dalam lingkungannya, dia berani bernahi mungkar atau tidak. Kenapa orang-orang yang bernahi mungkar itu menurut saya itu menjadi lebih penting? Karena begini, dalam satu organisasi atau dalam satu pemerintahan yang ingin berbuat baik, itu sudah menjadi rahasia umum bahwasanya orang baik itu banyak musuhnya. Nah, banyak orang baik ketika terjun dalam dunia pemerintahan, dunia politik, itu menjadi tidak baik. Karena di lingkungannya banyak yang negatif, banyak yang buruk, banyak yang mengajak korupsi dan sebagainya. Maka penting ketika dia itu punya pengalaman, berani dalam bernahi mungkar, dia akan tidak mudah goyah dengan pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungannya atau dari pemerintahannya tersebut. Nah, ini menurut saya menjadi sangat penting. Terakhir, kalau bagi saya akan pastikan terlebih dahulu, calon kepala desa ini adalah kepala desa yang mempunyai indikasi negatif tidak selama ini. Negatif, punya pengalaman jelek tidak dalam lingkungan, dan juga pernah terindikasi pidana atau perdata dalam kesehariannya. Maka penting, kalau saya itu tidak akan memilih orang-orang yang punya indikasi negatif, baik itu dalam lingkungan, baik dalam pidana maupun perdata, mereka tidak pernah bersinggungan dengan hal-hal tersebut. Contoh misalnya, ketika calon kepala desa ini suka diskotik, ya, suka hiburan-hiburan yang berbau miras, narkoba, kemudian perempuan, tentu ini menjadi penilaian yang kurang bagi saya untuk tidak memilihnya. Gitu. Nah, bagi orang-orang yang masuk dalam lingkaran-lingkaran ini biasanya kalau menurut saya adalah orang-orang yang lebih dekat untuk melakukan penyimpangan atau fraud dalam memimpin pemerintahannya. Nah, ini pendapat pribadi saya. Semoga ini bisa menjadi gambaran bagaimana kita bisa memilih calon kepala desa yang akan kita coblosan, sehingga kita tidak, istilahnya itu adalah tidak membeli pemimpin, tidak membeli kucing dalam karung.